Oke guys, welcome to Ruang Podcast. Nah, kali ini aku lagi bersama seseorang. Siapakah dia? Dia adalah Boski. Halo, Nah, hai. Boski ini kenalin diri sendiri deh ke teman-teman Ruang Podcast. Halo guys, nama gua Kiki, temennya Andi Emang dulu. kita temenan Dulu, dulu. dulu, dulu. Sekarang nggak? Sekarang agak misah dikit sih, kayak Bisa ranjang. minyak ya. Karena dia punya pacar baru, Wak. Oh, apa hubungannya gitu ya? Enggak. Jadi gua teman lamanya Andi, profesi gua masak dan sekarang lagi jadi masak yang profesional dalam artian gua nggak ikut company. Jadi gua lebih ke private dining aja, guys. Terima kasih. Jadi sesuai request gitu ya? Ya, private dining. Jadi ada orang yang mau undang gua masak kayak kemarin di Oh, ternyata nggak cuman orang aja yang panggilan, masak juga panggilan. Ini pemasak panggilan berarti ya, guys. betul. Ya. Jadi gua open BO Open sebenarnya. Kira-kira berapa price list open BO-nya Kiki? Ya nanti dijelasin murah mungkin. lah. Gampang lah itu, Bang. Ya Saya kan? cincai lah. Ya. DM aja di IG-nya apa Kiki? Di chef.boski. Best tuh Ya. di chef.boski jangan lupa. Chef.boski. Ya kira-kira kita mau ngobrolin apa hari ini? Wah, gak ngerti Banyak nih. sih. Gua mau ngomongin apa, cuman ini yang lagi viral-viral tuh, yang lagi kita rasain Happening. bareng-bareng ya, itu adalah toxic friend. Oh, toxic friend itu yang gimana? Toxic. Kalian ngerti nggak? Jadi maksud gua teman-teman yang toxic, lu ngerti gak sih? Toxic Ya, paham-paham. jadi sebenarnya kalau pacaran kan hubungan relationship toxic, tapi ada lu teman yang toxic. Wow, ini seperti apa kalau pacaran? Kalau teman aja toxic apalagi pacaran? Nah, maksud gua gitu. Jadi kalau orang-orang yang teman toxic itu kayak semut, bro. Ada gula dia datang. Oh gitu. Iya. Ada maunya gitu ya. Iya. Nggak ada kabur ada uang deh. abang sayang Iya, dong. gitu Kalau lu kadang. sendiri punya nggak teman-teman kayak gitu? Banyak. Oh banyak. Jadi gue ini banyak. Tapi gue sih nggak anggap dia toxic, tapi gue anggap emang ini udah filter dari Tuhan, bro. Oh gitu. Udah Jadi, tabiat ya. Iya, jadi udah dipilih-pilih nih, Oh, mana gitu. teman-teman yang bakalan lama sama lu. Oh, Sekarang best. nggak ada. Kalau gue termasuk teman lu yang toxic nggak? Lo bestie sih. Oh lo bestie, Buat best gua gitu ya. Walaupun Jangan cuma di kamera aja ntar lu bestie. Enggak, dia bestie sih. Dia keren sih. Maksud gua, lu pernah gak sih punya temen yang kayak gini nih? Jangankan lu lagi di atas nih. Temen lu banyak tuh pas. Tanpa lu cari perlu datang. Ya, gue pernah ngerasain itu kan. Terus tapi di sekarang ini gue lebih bukan tidak mau berteman tapi mengurangi sirkulasi temen yang terlalu banyak. Yang tau sendiri lah, toxic itu kan banyak yang fake kan. Jadi ya sekarang aku lebih mengurangin pertemanan, bukan berarti nggak mau berteman. Oke aja, tapi ya sekedar say hi gitu. Karena itu sendiri takut ada toxic yang nggak kita mau kayak gitu, nantinya jadi omongan kayak gitu. Jadi itu banyak sih musuh. Ya betul. Jadi banyak gibah. Benar. Kalau lagi di atas mah omongan kita iya baik gitu. Oh sini gini lagi yang di bawah mampus loh. Iya. Mampus. Gue tuh kadang bingung ya. Kadang gue WA aja tuh kesannya gue telepon menghindar. Lo ngerti gak sih? Kayak kesannya gue pinjol, men. Iya. Kesannya kalau gue nggak pinjol, gue minjem duit. Kan belum tentu, men, kita susah. Kayak debt collector ya. Wah, iya. Gila nih Hakiki. Reject aja gitu. Nggak reject kan. Kalau reject sih gue samperin. Tapi lebih yang kayak dicuekin padahal dia online. Kan gitu. Kalau pacar gitu wajar lah. Wajar ya. Karena mungkin lagi ngambek. Ya kan. Kalau PMS ya, PMS. Kalau temen lu apa hubungannya iya, sih? Kalau lu mau nggak mau balas, sorry gue lagi sibuk, udah gitu aja. Lu pernah gue sih lebih suka temen yang open mind aja. Jadi ya terbuka aja. Lu ada nggak ada ya hayuk gitu. Itu kerjasama, walau kita sama-sama di bawah, kita sama-sama di atas, naik sama-sama syukur. Enggak ya udah, itu dari rezeki masing-masing kayak gitu. Bingung sih kalau lagi di bawah, men, ya. Itu kayak kecoa aja nggak mungkin datang. Tapi nggak cuma temen atau pacar sih, keluarga juga banyak kayak gitu. Wah, ini gue iya juga sih. Kalau gue sih sering juga merasain kalau yang keluarga sih. Jadi tiba-tiba nih keluarga yang nggak pernah ketemu gitu kan, tiba-tiba temu sekali, terus jarang komunikasi. Tiba-tiba komunikasi, ya tau lah ujung-ujungnya gitu. Iya, kebanyakan kayak gitu. Oh, jangan-jangan teman-teman itu toxic seperti apa itu? Gue sebenarnya senang aja kalau kita lagi di atas. Orang pada minjem duit selagi kita ada. Ya sok ya. Ya walaupun dia jarang WA, berarti kan kita jadi sumber matahari. Bisa membantu. Iya, cuman toh pas
kita lagi di bawah, ya minimal jangan Jangan menghindar ya. ya, Lu jangan kalau menjauhin iya, gitu lu loh. minjem juga nggak apa-apa sih Heeh. sebenarnya, kalau kita ada kita kasih. Iya. Cuman dalam arti jangan sampai yang kita cuman WA pengen ngobrol itu Iya. nggak ditanggepin, men. Nanti pikirannya, wah nagih utang nih gue kan belum ada Nah gitu. itu tuh. Padahal kita cuman pengen ngobrol gitu Iya. doang gitu. Wih, Itu gila lu, sih. men, kalau nggak Jadi ngobrol. buat kalian jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada segala sesuatu ya dibicarain gitu di depan, jangan di belakang, gak enak. Ya, apa? Lu nih teman sama-sama lagi susah bareng nih, men. Ya kan? Mungkin dia lagi berusaha untuk naikin taraf hidupnya supaya lebih bagus, tapi emang belum naik. Dan gue juga Sedang berusaha. Iya, gue juga sedang berusaha. Tapi tahu-tahu dia ngilang gitu. Lu ngerti sih maksudnya? Gue tuh ngerasa kayak gitu tuh, apakah gue jadi bawa sial lu, jadi lu kagak naik kan? Gue jadi pikiran ya, apakah jadi beban ya, sama dia gue itu. jadi kayak biang, lu ngerti sih? Kayak berteman sama Hakiki sial gitu. Iya. Ada Iya, paham, sih? Iya, ada tuh yang kayak ngerti. Jadi mendingan gue nggak usah gaul sama dia, dia juga lagi susah. Jadi mungkin niatnya dia bagus ya, nggak nambahin beban gue. Tapi kan kita jadi perasaan ya kan? Kita jadi merasa kok gue dijauhin, kok gitu. aduh gue ada salah apa ya sama dia gitu. Jadi kita yang bertanya-tanya gitu. Iya. Dan padahal yang punya utang dia gitu. Lu ngerti gak sih Kita maksud gue? niatnya membantu malah kita dipentung gitu. Iya, maksud gue gini, maksud gue kan gue nggak nagih, tapi minimal lu kalau gue lagi WA, lu lagi di mana, apa kabar, ya gitu-gitu, bales gitu kan. Ini enggak, men. Respon lah ya. Kesannya ya mungkin gitu ya, kesannya gue mau nagih utang gitu kali, Wak. Iya bisa jadi sih. Bener gak sih? Lu gitu gak sih kalau teman lu utang suka nagihin gak sih? Gue nagih sih. Nagih. Tapi karena utangnya gini, Wak, banyak kan utang yang gue tanggung adalah bukan duit gue pribadi, makanya gue harus tagih. Misal keluarga gitu. Enggak, misalnya gue mau ini nih keperluan usaha, gitu. mau usaha ya kan, pakai BPKB lo dong yang gitu, Wak. Nggak mau kan gue harus tagih, Wak. Lo ngerti gak sih maksud gue? Jadi ada barang yang harus kita korbankan untuk dapat uang itu gitu. Iya, kalau duit gue doang nih, gue pinjem nih 5 tabungan juta, misalnya ya. Mau diganti nggak riba. Gini, Wak, karena poin gue selalu belajar kalau lo minjemin duit itu yang ikhlas nggak akan dibayar. Oh iya. Misalnya gini, limit ikhlas gua 200.000. Udah pinjemin gitu. Segitu aja, Wak. Jadi pada saat dia nggak bayar lu slow. Ya udah, ya. Ya tapi kalau yang namanya hubungan menolong, gua mau usaha nih, ya kan. BPKB lo boleh gue pinjem nggak? Tapi pakai nama gua minjemnya. Nah, kan gua harus tagih, Wak. Kalau gua nggak tagih, gua bayar dari mana? Ya makanya. Nah, itu, Wak. Makanya ini trik sih, lu kalau minjemin duit yang ikhlas nggak diganti, lu pasti lu bayar, lu kasih aja gini. Oh, jadi ada limitnya ya. Iya, misalnya ikhlas gua tuh kalau kehilangan duit gope gua slow. Lu segitu aja, Wak, minjemin. Udah. Karena sewaktu-waktu lu nggak dibayar, lu slow. Iya. Karena udah anggap aja kita kayak ngasih gitu ya. Iya. Lu coba deh, jangan kayaknya ini gue baru tahu sih kayak limit ikhlas itu. Baru tahu jujur, baru tahu ini limit ikhlas. Jadi kan biasanya kalau kita minjem itu ya udah, lu mau minjem berapa? 1 juta misal. Dikasih, gitu, iya kita kasih gitu kan. Tapi gitu. kadang-kadang kalau nggak dibayar kan jadi nggak ikhlas. Iya, nyesek jadinya. Iya, makanya apalagi kita harus nagih-nagih. Iya. Kadang bukan galakan dia sih sebenarnya. Gue sih belum pernah sih orang nagih galakan dia. Tapi alasannya, muter-muter, Wak. Ya kan, maksud gue kalau nggak ada, minimal gini. Misalnya gue bayar buat ke sono tanggal 15 gitu misalnya. Minimal sebelum tanggal 15 deh. Wah, bos, gue belum ada nih. Itu gue respect loh. Gue usah cari. Jadi kita cari untuk nalangin dulu gitu jangan ya. Sampai udah kayak ngilang nih 3 hari. Gue puyeng dong kan. Gue mesti bisa aja gue bayarin. Tapi ntar jadi kebiasaan gak sih? Iya sih, benar juga. Misalnya gini, bulan ini dia nunggak, gue bayarin dulu deh. Ntar, kalau terus. Jadi dia nganggap enteng gitu ya. Iya, kalau dia sorry say, misalnya sorry bos, kayak gue tanggal sekian deh baru bisa. Tapi harus ditepetin. Iya, gitu. Walaupun nggak ditepetin, tapi minimal ada sorry-nya sih, walaupun meleset 2 hari 3 hari nggak apa-apa. Iya sih. Jadi limit ikhlas tuh penting tuh harus lu catat tuh. Aku harus terapin itu kayaknya ilmu ikhlas. Limit ikhlas menghutangkan ke seseorang gitu. Misalnya kalau gope sih secara gua hilang pun nggak apa-apa, Tapi kalau ngomong kita punya duit misalnya 5 juta. Ada orang minjem 2,5 juta, kita kasih bisa dong. Tapi apakah ikhlas kalau nggak diganti? Iya, nggak mungkin. Maksud gua. Lumayan loh, 2,5 juta bayar kontrakan. Kalau cuma 2, kalau gue sih sekarang dengan keadaan gue yang sekarang, gue baru bisa ikhlas 200.000, Wak. Iya. Jadi setiap orang minjem, bos gue minjem duit dong, gope, wah gue adanya 200 gitu, Wak. Kalau lo pakai deh. Masih mending ya, berarti kalau gue nggak ngerti, soalnya belum pernah nerapin limit ikhlas itu tadi gitu. Karena gue tangkap, gue sih 200 sih buat gue
gue bisa cari Ah, ah. cepat seminggu pasti Ah, dapat ah. lah minimal Bisa nutupin lah ya. sesusah-susahnya gue 200.000 pasti gue punya duit tahu buat Iya. nyari seminggu. Iya, Tapi iya. kalau 2,5 juta bisa, cuman kayaknya agak harus 2 bulan gitu agak ya. keringetan sampai ke mall-mall guys gue gitu, Wak. Oke. Parah Oke. sih, Ilmu setelah- baru ini ya guys. Jadi Iya. kalian juga harus terapin juga limit ilmu ikhlas ini. Nah, limit piutang buat mengikhlaskan. Jadi Iya. limit apa ya bahasa? Jadi limit itu. limit ikhlas. Limit ikhlas Itu dalam kan- berhutang. iya, itu lucu Jadi sih. judulnya limit ikhlas dalam berhutang tuh nanti gue kasih judulnya Itu gitu. penting tuh, Iya, Wak. kayaknya penting sih. Iya. Tapi Oh, kalau gue sih kalau lu. seringnya itu gini. Gue tuh kalau minjemin, kalau dipinjem tuh lagi ada ya gue kasih gitu. Ya. Tapi kalau pas nggak ada, ya mau gimana gitu. Ya Kita itu nggak bisa bantu ya, kan. Itu wajar lah. Nah, tapi satu lagi, kalau kita lagi butuh, yang lu bilang tadi, kalau kita Iya lagi kan? mepet ini, Ya kan? itu Ngilang ya semuanya. iya gitu. Maksudnya jangankan di WA gitu Iya. loh. Ya lu bilang tadi Iya. di telepon kadang ngajak ketemu aja untuk kita minta tolong, Iya. susah banget gitu. Itu Baru yang sering type, terjadi. langsung di blok Ah, ah. nomor lu baru typing Ah, nih. Iya. Kalau kita lagi butuh, bener Pak, makanya pada saat kita lagi butuh, itu biasanya saat itu kita ngerasa sendiri. Iya. Nah, lu tahu nggak itu sebenarnya hikmahnya apa? Apa itu? Itu Allah cuma nunjukin bahwa sebenarnya yang nggak ninggalin lu cuma Tuhan, men. Iya sih. Kita harus tetap menghadap dia. Iya, lu teman lu bisa aja lu nih pacar lu deh. Iya, lu lagi Iya nggak ada sih. lu bisa ditinggal, men. Tapi sengaja Allah bikin lu ditinggal tuh sama teman-teman lu sama yang itu karena biar ngerasain bahwa sebenarnya nggak ninggalin lu tuh cuma gue. Tuhan. Tapi benar sih. Ini bawa Tuhan Nggak apa-apa, nggak guys. masalah ya. Iya, soalnya gue nggak itu. Aku pribadi kalau misalnya itu dalam kondisi sesulit atau sempit apapun, tetap apa namanya, ada aja di jalan dikasih Tuhan. Ya nggak tahu dari kanan dari kiri, tetap dikasih jalan rezeki, dikasih jalan untuk kita dapat gitu berkahnya. Jadi Itu sih kalau gue. the last ya, kadang-kadang di ujung Di tanduk ujung tanduk kita dapat baru beliau kasih gitu ya. Heeh. Karena dia mau ngeliat kita dulu kali ya. usaha kita Dan kali ya, dan nunjukin siapa orang-orang di sekitar lo yang peduli. iya, yang beneran sayang lu, Wak. Heeh. Tapi terutama orang tua sih kalau gue. Nggak ada, Wak. Cuman keluarga, Wak. Iya. Minimal- Enggak keluarga sih, ya, Wak. maksudnya bapak orang ibu. tua. Iya, bapak Ah. ibu maksud gue itu yang paling nggak pernah ninggalin lu sih, Wak. Gue sih belum pernah dengar sejarah ya. Ada orang tua tuh ninggalin anaknya kalau Anak lagi ninggalin orang tua banyak. banyak. Kalau Itu banyak istilah orang tua bisa ngasih kasih makan 10 anak ya, tapi belum tentu 10 anak bisa kasih makan kedua orang tua. Ya, makanya bye-bye deh Gitu. bagi temen. Kalau Iya. buat gue sih sebenarnya gue nggak pernah milih ya, Wak. Tapi minimal gue filter. Iya, betul. Maksudnya filter tuh gini, ada temen yang manfaatin banyak tuh. Tapi gue belum pernah dimanfaatin karena bingung kali dia mau manfaatin gue apa. Karena emang gak ada yang Iya disedot. sih. ngerti? Bener sih. Tapi kalau sirkulasi sirkulasi udara kali. ya. Nah, circle pertemanan gue sebenarnya sih bagus ya. Mereka sebenarnya banyak Positifnya ya. positifnya gitu. Ya ada sih negatifnya, Ya. cuman ya tergantung kita Ya, milihnya cara mana. memilihnya. Terus Milihnya mau ikut apa enggak ya. ya, terus tapi karena gue punya trauma ini pertemanan juga gitu. Asli beneran, Wak. Ya tau lah zaman dulu kalau orang pansos itu kan kayak gimana gitu ya. pansos, iya. Jadi kayak kita itu dibilang pansos atau segala macam. Oh, lu Padahal- pernah dibilang pansos. Oh parah, sampai gue kayak sakit gitu, nangis gitu loh. Lu pernah dibilang pansos. Pansos, Sama Wak. lu pansos sama siapa? Ya itu tadi. Enggak, ya, siapa maksudnya? cukup besar lah, Oh. maksudnya cukup orang besar gitu. Tapi sebenarnya pernah ya, terkenal lah ya. bukan terkenal, sampai sekarang justru orangnya terkenal Wih, gitu. Serius lu, Wak? Serius. Lu dibilang pansos sama orang. Pansos. Wah. Jadi semenjak itu Terus, gue terus. ya karena circle temennya udah seperti itu, maksudnya bakal ketemu nanti ya itu juga. Karena di entertain. Ya orang pertemanannya udah itu aja kan, pasti ketemunya itu aja. Dan yang membuat gue kayaknya agak mundur nih karena ada kata-kata pansos itu dulu gitu, sampai gue nyesek banget dan nangis banget. Dan gue untuk berani terjun ke entertain ini lo tau sendiri kan, dimana gue harus bener jalan pribadi walaupun ada teman gue gitu. Ya Itu tadi maksudnya ya maksud gua jalan pribadi ya lo banting sendiri ya gitu. tanpa pansos maksud tanpa gua. pansos gitu. Kalau gue naik alhamdulillah, enggak ya udah gitu. Lagi tuh ya ini bisa berbagi ya. Ya itu yang gue takutin, circle pertemanan gue itu kayak gitu gitu loh.
kepala lebih ke kata-kata ya, Pak, ya. Kata-kata. Tapi Gue tuh lebih orangnya kepikiran ke kata-kata sih dibanding misalnya. perbuatan nabok, Iya. mendingan nabok ya. Iya, gue mendingan berantem deh Iya, gitu. iya. Lu anjing lu gitu udah kelar ya. Iya. Ya maksudnya kelar kalau Kalau gua salah. kata-kata kan maksudnya Terus. kalau hati udah tersakitin Oh, nggak kayak kulit ya. Oh, Judika anjir, ini yang tersakiti. Makanya kayak gitu. Kalau pertemanan gue tuh susah-susah gampang sebenarnya, Iya. apalagi kita anak rantau, nggak apa ya, nggak gampang untuk berteman. Kalau gue sih asik-asik aja kalau berteman ke siapapun asik. Cuman tapi sekarang mereka belum tentu nerima kita. Iya, karena gitu. lu anak rantau Iya. dengan background yang ya rantau lah ya, Iya. pasti. Ya nggak orang susah juga, nggak orang kaya juga gitu. Maksudnya menengah nggak ke atas nggak ke bawah, ya udah tengah-tengah aja gitu. Emang kalau gue sih ngerasa diri gue juga nggak pernah di bawah garis kemiskinan sih, Pak. Iya. Gue sih Masih jujur, cukup. enggak, tapi pas di garis kemiskinan Iya. itu. Jadi nggak di bawah, nggak naik nggak turun ya, semoga. Jadi nggak di garis bawah kemiskinan, Hah? tapi pas di garisnya, Pak. Oh, merah ya. Sedih ya. Oke, Pak, tapi gue kan kenal lu sebenarnya cukup lama ya, karena dulu pernah kerja bareng di satu company. Lu pernah lu kan lu bilang tadi lu rantau ya. Lu datang ke Jakarta tuh gimana ceritanya, Bang? Waduh, Lamar ini dia kerja, nih. ya. Kan gua enggak tahu Kenapa ya. lu mancing-mancing gue untuk Karena kalau gua tuh kan enggak rantau. Jadi Hah. gua ya sekolah biasanya ya dapat kerja ya syukur. Kayak kalau lu kan emang bener-bener gua kalau enggak kerja, lu ya sama orang tua gitu kalau ya, lu. lu enggak makan gitu Ah. lu, ngerti enggak? Lu enggak bayar kosan. Iya. Ya bener sih, kalau sistem anak rantau itu lu harus save money bisa berapa sebulan kayak gitu. Kau harus punya tabungan gitu. Segitu, Minimalnya Bang. berapa? Ya itu limitnya gue. Kalau lu tadi kan limit ikhlas lo karena Iya. ya kalau gue tuh limit tabungan gue tuh harus berapa sebulan. Oh. Paling nggak bisa untuk makan ya 1 bungkus Indomie ya. Dan uang kosan atau uang kontrakan kayak Tinggal, gitu. ya. Nah, kalau bicara kapan mulanya gue Ya, kesini, iya itu gua Nah, mulanya gue itu ke Jakarta itu tahun 2012 akhir ya guys. Jadi sekitar udah 10 tahun. lumayan ya. Ya, 10 tahun gue di Jakarta. Itu karena gue ikut tes Ajang ya, Pak? tentara. Oh, anjir, Andi maksudnya yakin lu Ya. serius lu? Ya, Ini sih, oh lu ikut pelatihan buat masuk tentara intinya. bukan pelatihan sih, Audisi. tapi udah tes. Oh? Udah tes pusat. Oh, berarti lu udah utusan daerah dong? Udah Kan utusan lu daerah. kan biasanya di daerah dulu. Ya, dari daerah itu dari se-Sumatera Utara, Ah. itu mewakilin cuman 2 orang pada saat itu. Oke. Ha-ha, Terus? dikirim ke pusat. Iya. Pada saat itu namanya PSDPH. Woy. Oh. Hai teman-teman PSDP Sekbang 90. Wih, tapi bukan angkatan Pak Sambo kan? Enggak dong, tua banget. Jangan ya, jangan. Enggak dong, itu senior. Jauh-jauh. Oke, terus lu ikut tuh 2 orang utusan. Terus? Ya itu, gue ikutilah tahap tes yang di sini pada saat itu di Halim. Kan Oke, penerbangan ya, AU. Oh. Jadi aku di Halim Oh, lu di tesnya. AU berarti? Enggak AU sih, tapi sebenarnya TNI. Oh. Nah, nanti setelah kita lulus itu baru dipecah. Baru pemilihan Dipecah, statusnya ya. mau kemana gitu. Ya mau darat, laut atau udara kayak gitu. Oke, lu ke Halim dong. Nah, di Halim udah tes ini sebenarnya kalau dilihat dari nilai-nilainya oke semua gitu loh. Buat lu pribadi, buat nilai lu. Buat secara persyaratan. Iya, lu pokoknya nilai lu udah sebenarnya mumpuni lah. Mumpunin, Ya. kalau dibilang mumpunin banget. Gitu. Aku percaya diri banget karena dari seluruh Sumut itu dulu kan banyak yang daftar ya, bisa 2 dan 2 ini kita nilainya itu pas pada saat dari sana itu sama. Jadi ya bisa dibilang kayak nggak bisa diganggu gugat, tapi mohon maaf ini ya kepada bapak-bapak yang di sana, semoga kedepannya jauh lebih baik lagi kayak secara gitu. pemilihan. Dan lebih terbuka lagi kayak Maksudnya gitu. lebih objektif gitu Ya ya, Pak? betul. Ya. Yang gitu. mana bawaan siapa, Pak? Ya kalau masalah bawa-bawaan saya nggak Nggak paham ya, paham. karena saya nekatnya kemarin itu dari anak desa, anak seorang kuli, cuman mengharapkan saya punya ilmu Prestasi, akademik, iya. prestasi yang udah saya bawa sampai ke tingkat pusat, berharap untuk masuk, ternyata enggak gitu. Ya itu lulus nggak lulusnya kenapa nggak tahu, karena pada saat pengumuman itu pas Pantohir itu sempat diundur gitu, dan undurnya itu nggak berapa menit tapi 1 hari karena nggak ada something Oh, jadi katanya nggak real gitu. time ya?
Ya, Harusnya gitu. kan real time ya. Jadi kita sadar bahwa kita emang nggak lulus gitu ya. Ah, Kalau di tapi pending. kalau pas pada saat kita di daerah itu ya kalau kamu nggak memenuhi syarat misal nih restock dari jas, dari akademik, dari kesehatan, kalau nggak lulus pada saat itu nggak lulus. Ya dari fisik kan udah Ya, dites tuh langsung ya itu nggak lulus sampai sampai panda sampai segala macam. Kita kan 3 kali tes dari Korem, Kodam sampai ke Panpus. Gue nggak ngerti, tapi gue nggak ngerti lu bisa masuk ABRI terus. Ya, pokoknya gue ada filenya semuanya itu sampai terakhir. Ya udah itulah, udah bukan rezekinya kali ya, bukan rezekinya di situ, udah Tuhan ngasih jalan lain. Karena punya basic di entertain, jadi ya udahlah ini nekat lah, telepon nih ke orang tua walaupun dalam keadaan sedih nangis, bilang mak Andi tetap kalau mau di Jakarta gitu. ya mak Andi nggak lulus. Oh lu kasih tahu langsung. Ah gila, itu gimana tuh nyokap tuh? Ya pokoknya sedih. Pada saat itu ini gue bicara pahitnya aja ya. Pada saat itu orang tuaku itu udah jual rumah. Oh buat modal lu ya? Ya bukan berarti nyogok ya gitu, tapi emang begitu ya. Gue nggak bisa ngomong ya. Iya. Operasional lah bahasanya gini, kalau masuk untuk aku gitu loh, nanti buat untuk ini. sangu gitu, untuk buat sangu modal. tau gak sih, sangu Iya, itu kayak buat bekel iya, aku buat apa segala macam kan orang itu sampai tua jual rumah men. sampai jual rumah orang lagi tua. Berapa duit dia jual waktu itu? Lu sih? Karena butuh itu kemarin tuh sekitar 100 rumah sama tanah itu 190 juta guys. Berapa meter men? Yang dijual itu 200-an 9 kali 25. 9 kali 20 saat meter. itu harganya cepet 190. karena butuh. Oke. Nggak sampai ding 100, pokoknya di bawah 100, Ya, di bawah 200 juta iya gitu. Kayak gitu. Itulah udah ini dan Lu aku udah jual rumah anjir. Terus. Udah itu udahlah nggak usah gitu kan. Udah duitnya bangun rumah lagi di belakangnya. Ya udah itu pokoknya Andi mau tetap di Jakarta, Andi nggak bakal pulang sebelum Andi bisa berhasil bawa something yang bisa dibagiin orang tua gitu. Ya gitu. Dan terus alhamdulillah ikut ajang dangdut gak sih? Enggak lah. Nah kalau ajang dangdut itu sebenarnya setelah itu karena kan sebelum gue pikir tadi pas lu ngomong gue tuh ikut kompetisi. Wih, ajang dangdut deh, nggak taunya ABRI kan jeder banget gua. Gila Andi masuk ABRI. Nggak nyangka ya? Iya kan. Nah setelah itu baru aku ikut kompetisi karena sebelumnya kan di Medan, tepatnya di daerah Kisaran, aku punya agensi gitu. Jadi aku ikut agensi yang permodelan gitu-gitu sebelum bengkak seperti ini nih. Kurus. Maksudnya ya nggak profesional banget, nggak jelek-jelek banget. Maksudnya gitu. Standar lah, ya masih bisa lah dibawa ke tengah. Nah kayak gitu kan. Terus ya udah ikut ini segala macam, casting apa segala, ikut casting juga, ikut ini, pokoknya dunia entertain aku jalanin semuanya gitu, casting apa segala macam ya, model, casting, nyanyi. Tapi yang model lu pernah juara gue liat deh. Model ya alhamdulillah ya, karena kemarin kan tuh apa, duta pariwisata itu wisata. Kan jatuhnya kayak model gitu gak sih? Ya itu jatuhnya kayak Abang None. Kayak Abang None ya, itu perwakilan daerah kayak gitu. Terus juara 1 juga di apa namanya, Putra Taruna gitu kemarin. Putra Taruna 2019 kemarin. Emang lu anak Taruna? Bukan Taruna ini sih, Taruna. Ngerti deh, Taruna itu kan identik dengan semangat pemuda gitu kan. Lebih ke pemudaan berarti ya. Betul. Bukan keangkatan. Jadi jiwa kepemudaan. Pikir lo masih keangkatan lagi. Ya, enggak dong. Niatnya dulu pengen Taruna tapi enggak lulus. Tapi pas di ajang nyanyi, lu pernah gak sih di ajang nyanyi? Di ajang nyanyi pernah. Apa itu ya? Apa tuh? KDI pernah. Anjir, KDI yang tahun barengan siapa? KDI jatuhnya aku 2018. Barengan siapa? Yang juara satunya? Pokoknya temanku yang KDI itu ada Pak Yogi, Yogi Fernandes, terus Aidil. Itu pokoknya mereka-mereka lah temennya gitu kan. Berarti pasti di Lesti berarti Lesti kesono lagi ya? Iya. Lesti KDI apa sih? Lesti Akademi. Aku akademi, jatuhnya akademi kedua. Oh kan akademi 2, barengan sih? Barengan sama si Epi Masamba. Wah, berat sih emang saingan lu. Dia berat sih dia. Tapi kalau dua-duanya sih udah sampai juri artis ya, mungkin belum rezekinya lagi ya. Lu udah nyampe juri artis? Udah beneran nyanyi sama juri artis? Iya, kalau di KDI aku inget banget itu sama ini Kak Laksmi KDI ya, yang itu. Dan itu
Ya begitulah namanya penjurian ya. Nah, lu puas di situ dinilai, Pak? Enggak sih. Maksud gue itu sih. Gue tau lu mau ngomong itu, makanya gue pancing. Iya sih. Walaupun suara gue nggak bagus-bagus, namanya kita ikut Tapi lu ajang kan. kurang puas di hasilnya menurut lu. Ya kita nggak Masih bisa. enggak menurut lu aja, menurut lu masih ada yang di bawah gue tapi masuk. Iya. Oh anjir. Tapi Ya ya udah mungkin lah, ya ya, untuk ya. gimmick, dia bagus untuk gimmick. Gimmick itu kan bisa karakter dia ya yang bisa buat dijual ya. Iya, Oh. gitu. Lu besok gimmick, Kalau gue Wak. kan gue pada saat itu nggak tahu gimmick kan. Oh, iya sih, Kalau pakai- sekarang kan lebih gampang ya gimmick kan. Oh ini gampang. Iya, Kalau saat itu pada gimmick saat itu udah gue ada. lagi lurus-lurus straight Oh. banget nih, lurus Pokoknya banget. nyanyi aja udah. Ya gitu. Gue bisa nyanyi gitu. Gitu loh. Nah, Kak niat Laksmi gue ya? kan kalau misalnya gue pun Kayak lulus. Kak Laksmi kalau nonton di mention. Ya Kak. Yang maksudnya siapa tahu dites lagi. Iya, lebih tapi alhamdulillah maksudnya sebelumnya juga itu tadi yang aku bilang pertama tadi, kenapa circle pertemanan aku berat ya itu tadi karena udah memang kenal sama mereka gitu kan. Itu sih. pas dia naik. Heeh. Tadi kenal bareng nih sebenarnya belum jadi apa-apa. Sebenarnya sih kalau gue lihat. Terus Toto naik. Heeh. Udah kita nggak ada. Enggak, lu Kita nggak kayak nggak dikenal. Enggak, lu mungkin ke situ. Hah? Lu mungkin ke situ, tapi ntar dikira pansos. Iya, ya itu dia. Jadi misalnya sebenarnya lu kenal Heeh. dari bawah nih. Heeh. Dia naik. Lu misalnya mencoba main sama dia. Lu Ah, disangka pansos iya, gitu kan. iya. Waktu sih. Atau enggak memang dia udah terkenal, Ah, tiba-tiba kita kenal nih udah gak lama. Kalau kita udah kenal agak lama biasa kan deket gitu Iya, kan. biasa Apalagi aja sih, ya ya. gitu. Apalagi buat story apa segala macam itu kan udah biasa. Apalagi circle-nya udah memang itu gitu loh. iya malu di situ. Terus orang lu setiap Ah, ajang-ajang itu datang walaupun Iya. lu nggak kompetisi, gue liatin lu sih sering datang ya, Wak. Ya namanya temen ya gimana Iya, ya, maksud gua support gitu loh. berarti kan maksud gua lu punya akses itu bisa Mm-mm. masuk, bisa datang ya harusnya Iya. biasa aja ya. Jadi kalau di posan IG menurut gue kan biasa aja ya. Enggak sih, enggak pantas. Kalau Iya. dia minta bayar Ya bilang biasa aja tuh. gitu kan. Kalau dia minta bayar bilang aja tuh nanya, lu story bayar 100.000 kan gitu ya. Jangan sampai lu bilang pantas. Tapi sakit loh Wak, dibilang kayak gitu. Wak. Iya, enggak mendingan bilang kalau kata gue nih misalnya wah lu pakai story gua lu buat ngangkat nama lu, bagi dong produk. Tapi sebenarnya Ah. yang nggak ngerti ya, satu kata ini dari orang besar dan itu jadi maksudnya menggores banget. Maksudnya bukan orang artis itu yang ngomong, tapi orang lain. Oh, Gitu loh. disangkanya Tapi lu- kalau misalnya artis itu ngomong, so kenal nih. Ya gue nggak tahu kalau di belakang ya. Tapi kalau secara gue selama ini enggak. Tapi yang Biasa ngomong aja. itu orang lain gitu loh. Oh. Kalau lo mau pansos, lo mau tapi orang lo gede mau yang ngomongnya. iya sakit Pak. Siapa? Ada lah. Anjir. Inisial Nggak lah. mungkin aja jangan. Enggak inisial. Kan gak ada yang tahu inisial. Ada nanti ditonton Oh, ya, iya. gue Enggak, dia bahaya. Dari kalangan selebriti juga. Enggak dari dangdut apa dari apa? Gitu aja deh, dari dangdut, rock apa jazz atau Ya bintang film. dangdut lah, gue mau kemana lagi mau dangdut. Oh, I see. Dangdut. Ntar Iya. gue tebak-tebak. Jangan lah. Pokok, Oke. tapi dia orangnya baik banget sebenarnya. Baik. Cuman karena mungkin dia kelepasan sih. Ah. Tapi lu udah keburu sakit jadi Iya, mager. mager. Iya. Terus Aduh, itu sih, Pak. nyanyi. Oke, keren juga sih, Pak. Coba lu satu lagu lah yang bisa gua. Jangan lah udah. Pokoknya suara gue hancur makanya nggak Kan, masuk. lu Tapi kan Wak, sekarang bener, gue udah jarang banget mengeluarkan suara gue yang nggak suara indah emas ini. lu ya. Enggak, maksud gua kan gua buat pembuktian aja Wak, kalau lu tuh emang pernah kalau di kan nggak mungkin kalau gue suruh push up karena lu pernah di abri gitu kan pengen masuk. Tapi kalau dinyanyi kan pembuktiannya Kalau agak- push up, lu lihat dari sekarang Iya. badan gue, Wak. lu pantesan pernah di selfie dan lain-lain karena Ah. emang fisik lu lumayan sih ya. Maksudnya lu Bisa lah. lu rajin sih fisik. Kalau gue lihat fisik sih lu keren sih. Emang berarti ini orang kayak abri nggak jadi tapi nggak ada tampang gitu Wak. Tampangnya ke artis aja gitu. Lu belum lihat tampang gue dulu kayak Kang iya. Bukul. Maksud sih? Heeh. Oh iya sih orang Iya. kisaran. Lu tau- Maaf ya orang kisaran. Canda. Lu tahu sendiri kan, gue pernah gue bilang tadi pernah ikut casting. Iya. Nah, pada saat casting itu sekarang ngomongnya ini udah Indonesia gitu lah, udah Tadinya Jakarta. kau Kayak mananya kau ini gitu. Anjir. Macam mana? Tapi gue salut tuh sama orang-orang Medan. Kenapa? Sekarang tuh kayak film yang kemarin tuh. Oh iya. Film apa tuh yang Medan? Circle. Oh iya itu. Yang itu yang jadi utusan. Ngeri-ngeri sebab. Ngeri-ngeri sedap. Itu kan dia nggak ngilangin dia punya accent ya. Heeh. Tapi tetap Action. iya maksudnya dia punya Logat. Itu orang jadi